Merinding, 5 cerita horor di Pati, RS Tayu hingga Jembatan Genderuwo. Nomor 1, Hutan Lamin. Berlokasi di Desa Regalo, Kecamatan Telogowungu, Pati, hutan Lamin nyatanya masih membuat penduduk sekitar merasa ketakutan. Konon, siapapun yang melintas hutan tersebut akan merasa merinding atau bergidik ngeri. Lebih mengerikan lagi saat malam hari. Gemuruh-gemuruh kecil terkadang muncul secara tiba-tiba. Kisah mistisnya tidak sampai di situ. Terdapat sebuah kuburan massal yang pada tahun 1965 dijadikan tempat pembantaian pada era PKI. Hutan Laminlah yang dijadikan tempat pembantaian. Orang-orang dibawa dengan truk. Meski hanya masa lalu, peristiwa tersebut dipercaya menjadi akibat mengapa tempat tersebut dihantui. Nomor 2, Kretek Genderuwo. Tidak jauh dari hutan Lamin, ada sebuah cerita mistis di Pati yang sangat populer, yakni jembatan-jembatan setan atau Kretek Genderuwo. Jembatan tersebut dipercaya menjadi tempat pemujaan sebelum orang-orang pergi ke istana jin, apalagi di tahun 90-an. Sesajen berupa bunga dan ayam cemani kerap kali dibuang di kawasan tersebut. Ternyata dua barang itu menjadi syarat supaya perjalanan para jin berjalan lancar tanpa kendala. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dari luar daerah menjadi penasaran dan ikut mencoba peruntungan. Makhluk tak kasat mata dipercaya menampakkan diri dari bagian timur jembatan, tepatnya di perempatan jalan. Namun, jalan tersebut tidak akan terlihat jika masyarakat menempuh perjalanan dari arah selatan ke utara. Nomor 3, Rumah Sakit Kristen Tayu. Didirikan sejak tahun 1993 dan merupakan rumah sakit dengan tipe C. Fenomena mistis di RSK Tayu Pati masih meresahkan warga lantaran kisah seramnya yang sering terjadi. Sebenarnya rumah sakit ini didirikan oleh seorang penginjil dari Badan DZV yang dikenal dengan nama Jens pada tahun 1894. Sosoknya memutuskan untuk tinggal di desa Morgorejo. Ternyata beliau tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seorang pendeta asal Jerman, Johann Klassen. Dahulu rumah sakit ini terbilang sangat bagus dan tidak mengganggu masyarakat. Akan tetapi, krisis terjadi, dapat dikatakan berada di ambang kebangkrutan pada tahun 2013. Selain penampakan makhluk halus yang kerap menghantui, terdapat sebuah sumur di lapangan sepak bola sebelah RS. Di sana ada sebuah sumur tua yang dipercaya menjadi tempat pembuangan dua mayat penjajah asal Belanda. Nomor 4, Tanjakan Trowelo. Sebuah jalan menikung yang dikenal angker nyatanya memiliki sejarahnya sendiri. Lokasinya berada di Kecamatan Gembong, Desa Wonosekar. Isunya, tempat ini menjadi lokasi pembantaian para penjajah Belanda yang dilakukan tentara Jawa. Berjalan ke arah selatan dari tanjakan tersebut dengan jarak 500 meter, dibuatlah sebuah pemakaman untuk tentara Belanda yang tewas. Tanjakan Trowelo dikenal karena banyaknya kasus kecelakaan tidak wajar yang sering terjadi. Bahkan beberapa penumpang dikabarkan hilang tanpa jejak. Nomor 5, Makam Lastri. Lastri atau Mutia yang berumur 16 tahun sudah menikah pada usia belia. Namun suaminya tidak puas karena sang istri tidak bisa memberikan keturunan, membuatnya menikahi seorang janda yang merupakan tetangganya sendiri. Lastri yang terbilang sangat cantik akhirnya mati di tangan suaminya sendiri dengan bekas cekikan di leher. Sosoknya yang sudah meninggal dipercaya menghantui laki-laki yang lewat di sekitar makamnya. Jika ada seseorang laki-laki yang mengendarai motor, Lastri akan membonceng di belakangnya. Karena itulah warga selalu was-was saat melewati jalan dekat makam pada malam hari setelah mendengar cerita mistis di Pati yang satu ini. Cerita mistis di Pati nyatanya masih diikuti oleh mitos dan pengalaman masyarakat yang beredar. Mitos juga tidak akan muncul tanpa sebab akibat. Masyarakat cukup menghargai dan menjaga kelestarian daerahnya sendiri. Mitos bisa dipercaya atau tidak, tetapi masyarakat cukup menghormati tempat destinasi hingga lokasi yang dianggap dihantui.